wabarakatuh. Mau langsung tausiah atau mau tawasulan dulu? Oke. Tawasul itu artinya berdoa dengan Tawasul itu artinya berdoa dengan kemuliaan orang-orang mulia, sehingga doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bertawasul dengan Nabi besar Muhammad, Tsumma sahabah serta segenap sahabat Nabi kita Muhammad. Terutamanya natawassal bil hubabah, kita akan bertawasul dengan al-hubabah. Siapa beliau? Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal batulil mustatabah, dan Sayyidah Fatimatuz Zahra al-Batul. Fa'asa dakwah mujabah, semoga dengan keberkahan mereka semuanya doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Doanya yassarallah ma ta'assar, Allah mudahkan segala kesulitan-kesulitan kita. Pasti di sini yang hadir ada yang sedang berada dalam kesulitan. Semoga Allah mengangkat segala kesulitan-kesulitanmu dengan keberkahan orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana yu'tir raghaib, semoga Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Banyak nih yang sedang punya hajat. Ada yang kepengen nikah, udah janda 10 tahun. Ada yang kepengen anaknya cepet nikah. Nah, kita doakan semuanya hajat-hajatnya. Hajat kita semua semoga diijabah Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa syarrul ghilabah, semoga Allah jauhkan kita dari segala kejahatan, dari segala mara bahaya. Fa asa yubri dimami, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Kullahum fukur rohina, semoga Allah jadikan kita terhindar dari godaan setan, bisikan hawa nafsu. Kullahum yaqduna daini, yang pada punya utang semoga Allah kasih kemudahan melunasi hutangnya. Yang uangnya dihutang orang juga jadi ada di sini semuanya nih ya. Yang utang sama yang dihutang, yang hutang sama yang menghutangi ada di sini. Kalau gitu nanti selepas majelis saling tagih aja. Fa'asa yuslih iwaji, semoga Allah luruskan keadaan-keadaan kita. Biar lurus akhlaknya, lurus ibadahnya, lurus ilmunya, lurus hatinya, lurus jalan hidupnya. Agar semoga Allah Subhanahu wa taala kasih lurus hati-hati kita. Biar lurus seluruh rasa yang ada di dalamnya. Rabbistur lil qabihi, semoga Allah tutup aib-aib kita. Tuma'amil bil malihi, selalu memperlakukan kita dengan manis. Diakhiri doanya dengan yaftahur rahmanu babah, semoga Allah bukakan pintu rahmatnya lebar-lebar buat kita sekalian. Kita baca bersama-sama. Natawassal bil hubabah wal batulil mustatabah wan nabi thumma sahabah fa'asa da'wah mujabah
والنبي ثم الصحابة فعسى دعواه مجابة. Sama-sama. Natawassal نتوسل بالحبابة والنبي ثم الصحابة فعسى وعلى بشر جادا رحمات واستجادا وليالي الخير عادا وسكب ماء السحابة مرحبا بأهل المصلى وبمن قد حل ما علا وكؤوس الخير تملى للنسابة والقرابة نتوسل والبتول المستقامة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى يا خليلي لا تضجر فعسى المكسور يجبر يسر الله ما تعسر وكفى شر الغلابة ربنا يعطي الرغائب ورسول الله نائم وعلي ليث الكتائب قد هدت في نار كابا نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى سيد الرسل الكرام وله أبعى سلامي فعسى يبري ذمامي فهو في ذيلي ذنابا من رسولي للمدينة دينها من خير تينا كلهم فكر رهينا ما نخاف الانقلابا نتوسل
السلب الحبابا والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة نتوسل بالحبابة والبتون المستطابة والنبي ثم الصحابة وعسى بالمروتين ما يغير الله عيني كلهم يقضون ديني لا يروعني حسابا إنني في الله راجي لم أزل بالباب لاجي فعسى يصلح إواجي ويسهل للصعابة نتوسل بالحبابة الله والنبي ثم الصحابة نتوسل بالحبابة والنبي ثم الصحابة فعسى ربي استر للقبيح ثم عامل بالمليح بالملائك في الصفيح في السماوات الحجابا بالنبي زين الوجود وخديجة وجدودي والمقدم والعمود يفتح الرحمن بابا نتوسل بالحبابة مستطابا والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة الصحابة فعسى دعوة مجابة Fatihah بالقبول أن الله يقضي لنا جميع الحاجات. Silahkan sebutkan hajat masing-masing. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah
wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita sayangi keluarga besar dari Masjid Raya Al-Ittihad yang diketuai Ibu Hajah Susi Hani Wahyuningsih. Kita doakan semoga segenap panitia yang telah bersusah payah mengupayakan majelis pada hari ini dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rizkinya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, dibahagiakan hidup dunia akhiratnya. Segenap ustadzah-ustadzah yang banyak menghiasi majelis kita, terutama Ustadzah Hajah Ida Sajidah dan juga para ustadzah-ustadzah yang lain yang banyak menghiasi majelis kita, kita doakan semoga senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala, dilindungi Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam pandangan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Segenap hubabah, segenap syarifah, segenap pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis talim, kita doakan para ustadzah-ustadzah kita semoga semuanya senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik yang datang dari tadi maupun yang datang dari tadi malam, baik yang datang dari dekat maupun yang datang dari jauh, semuanya semoga senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dalam rahmat, dalam kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semuanya disayang Rasulullah, dicintai Rasulullah, dirindukan Rasulullah, dan semoga semuanya sesuai dengan tema pada hari ini diizinkan satu hari nanti dapat berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita semuanya. Rabbi syarrifna bi ru'yati sayyidi, ya Allah muliakan kami dengan dapat berjumpa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kembali saya ingatkan dulu untuk tidak foto, tidak video. Yang udah terlanjur tolong segera dihapus. Baik, saudara sekalian saya muliakan, cita-cita terbesar para ulama-ulama kita, bahkan cita-cita terbesar para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cita-cita terbesar dari keluarga baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cita-cita terbesar dari semua orang Islam yang soleh. Nomor satu, ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah dapat berjumpa dengan Nabi besar Muhammad, dapat bertemu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina al-Imam Ar-Rafi'i alaihi ridwanallah satu waktu ditanya oleh murid-muridnya, "Ya Imam, sif lanal jannah hatta narghab ilaiha." Wahai Imam, ceritakan kepada kami surga biar kami semangat termotivasi untuk mengerjakan amal ibadah yang membawa kami menuju surga. Ceritakan kepada kami seperti apa surga, biar kami semangat menjalankan ibadah yang membawa kami kepada surga.
Imam Rafi'i tersenyum, kemudian berkata dengan hanya satu kalimat saja, fihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surga ada Nabi Muhammad. Di dalam surga ada Nabi Muhammad. Di surga ada Nabi Muhammadnya, kata beliau. Saudaraku sekalian, Habib Ali Habsyi, penulis kitab Maulid Simtud Durar, penulis kitab Maulid Simtud Durar yang banyak dibaca oleh umat Islam di berbagai macam belahan dunia, berbagai macam negara. Mereka membaca kitab Maulid Simtud Durar yang dihaulin beberapa waktu yang lalu di kota Solo karena putra beliau wafat di Solo, tinggal dan wafat di Solo. Habib Ali Al-Habsyi ini di Sewun, Hadramaut, Yaman, sekitar 1 jam dari tempat saya dulu belajar, 1 jam dari kota Tarim. Beliau Habib Ali Al-Habsyi dikenal dengan jalan cintanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menuliskan dalam bait-bait syair, al-jannatu ma saqani min wasfiha illa likaunil hibbi fihi khayyama. Surga tak ada sifat-sifatnya yang membuatku tertarik untuk masuk di dalamnya. Habib Ali bilang surga, ketika Allah ceritakan tentang keindahan-keindahannya, kenikmatan-kenikmatannya, tak ada satupun dari sifat-sifat tersebut yang membuat aku tertarik untuk minta surga. Allah ceritakan makanan-makanan di surga. Habib Ali bilang, saya urusan makanan biasa-biasa aja, enak juga kok nahan lapar. Para ulama itu teman-teman saudaraku sekalian, antara lapar sama kenyang nggak terlalu banyak bedanya, nggak kayak kita. Ini kok saya geliengan ya, kayak mau pingsan. Ngelihat jam 10:10. Oh iya, saya belum sarapan. Padahal tuh udah makan roti. Belum kena nasi ya Bu ya. Bawaan orang Indonesia, lontong tuh nggak dihitung. Padahal dia dari beras juga Bu. Masya Allah. Habib Ali bilang al-jannah masaqani min wasfiha. Surga tidak ada sifat-sifatnya yang membuat aku tertarik. Makanannya, minumannya, bidadari-bidadarinya. Seolah Habib Ali mengatakan urusan perempuan, saya biasa-biasa aja. Bangunan-bangunannya yang indah, pemandangan saya biasa-biasa aja. Tapi saya akan meminta surga. Saya akan berlomba untuk meraih surga. Saya akan berbuat sedaya upaya biar masuk surga. Saya orang yang nomor 1 akan meminta kepada Allah dimasukkan ke dalam surga. Kenapa Bib? Likaunil hibbi fihi khayyama, karena kekasih hati saya adanya di surga. Karena Nabi Muhammad adanya di surga. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, kita semua sering dengar namanya sebagai perempuan yang menempuh jalan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menempuh jalan mendekatkannya kepada Allah lewat jalan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rabi'ah Al-Adawiyah di akhir-akhir hidupnya beliau memutuskan untuk memperbanyak membaca sholawat, sampai dengan tiap hari beliau membaca sholawat sebanyak 25.000 kali.
hingga kabar itu didengar oleh beberapa ulama-ulama, beberapa orang-orang soleh yang menanyakan hal itu kepada Robi'ah. Wahai Sayyidah, kenapa engkau memperbanyak solawat, padahal di waktu malam ibadahmu sudah sedemikian banyaknya? Robi'ah itu bu punya sholat malam tiap malam 1000 rakaat. Kita kadang-kadang bukan dikurangin nolnya 1 atau 2, tapi dikurangin 1-nya, jadi tinggal nolnya. Robi'ah tiap malam punya sholat malam 1000 rakaat. Dia juga punya, kalau siang itu seringnya di dalam kubur beliau. Jadi beliau tuh bikin kuburan, kerjaannya kalau siang ada di dalam situ. Ngapain? Baca Quran. Kalau lagi ditanya, Robi'ah kamu ngapain? Lagi bikin terang rumah. Lagi bikin terang rumah. Saya lagi bikin lampu, lagi pasang lampu di rumah saya katanya. Rumah yang akan beliau tempati sesudah mati. Hatam 1 rakaat, 2 rakaat, hatam 1 hataman, 2 hataman, 3 hataman, sampai kabarnya beliau ketika meninggal dunia sudah menghatamkan 1000 kali hataman Quran di dalam tempat yang beliau persiapkan menjadi kuburnya. Bersama dengan itu beliau baca 25.000 kali sholawat. Orang-orang pada tanya, ngapain Robi'ah? Engkau sudah akan masuk surga tanpa memperbanyak sholawat. Engkau sudah akan masuk surga tanpa harus menambahkan lagi amal ibadahmu itu. Engkau sudah akan terhindar dari neraka meskipun tanpa harus membaca banyak sholawat. Robi'ah Al-Adawiyah bilang, enggak. Saya baca sholawat bukan untuk menghindarkan diri saya dari neraka, pun juga bukan untuk membuat saya masuk ke dalam surga. Saya cuman kepengen nanti di padang mahsyar jadi seorang perempuan yang Nabi Muhammad bakal cariin, mana tuh umat saya Robi'ah yang banyak baca sholawatnya kepadaku. Pengen jadi seseorang yang pantas untuk dicari Nabi Muhammad di akhirat nanti. Robi'ah Al-Adawiyah berharap di akhirat nanti jadi seseorang yang pantas untuk dipanggil, untuk dicari oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya jadi mikir, ya Allah nih, yang kayak kita-kita nih, kalau dipanggil menabi itu kira-kira apa? Apa prestasinya gitu? Robi'ah tuh kan, mana nih umatku yang banyak baca sholawatnya padaku? Kalau kamu, mana umatku yang banyak gibahnya? Yang gak bakal dicari, Bu. Mana umatku yang kalau ngomong sama suaminya ngegas mulu? Mana umatku yang sama tetangganya suka jadi kompor? Gak bakal dicari. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kita belajar buat bisa jadi umat yang pantas buat bertemu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah. Semua orang-orang soleh punya cita-cita pengen ketemu sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Pun demikian para sahabat. Para sahabat tuh cita-cita mereka tak lain tak bukan ingin bersama-sama dengan Nabi besar Muhammad, bertemu dengan Nabi besar Muhammad. Sampai-sampai kematian bukan lagi menjadi hal yang menakutkan bagi mereka. Bilal bin Rabah saat datang ajal menjemputnya, istrinya berteriak-teriak. Ini Bilal saat beberapa hari sesudah wafatnya Nabi Muhammad, beliau memutuskan hijrah ke Irak. Beliau bangun masjidnya di sana, namanya Masjid Bilal. Ada sampai dengan sekarang itu ya, di Irak sana. Cintanya kepada Nabi Muhammad luar biasa. Ketika datang ajal menjemputnya, saat beliau sedang sakaratul maut, istrinya berteriak-teriak, "Wa karbah ala Bilal, wa karbah ala Bilal." Duh kesiannya Bilal, duh kesiannya Bilal. Bilal dengar itu di saat beliau tersadar, karena orang sakaratul maut kan kadang sadar, kadang nggak sadar. Di saat beliau tersadar, beliau dengar istrinya berteriak-teriak seperti itu. Bilal bilang, wa tarabah gadan alqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Jangan katakan alangkah susahnya Bilal, alangkah kesiannya Bilal, akan tetapi ucapkanlah, duh senangnya Bilal, duh senangnya Bilal. Wa tarabah Ghadan alqal ahibbah. Bilal besok sudah bersama dengan kekasih hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hizbah, dan rombongan Nabi Muhammad. Nabi itu bersama dengan rombongannya. Kamu, saya, adakah termasuk di antara mereka? Saudaraku sekalian, yuk kita sekarang pelajari. Kita sekarang pelajari apa aja hal yang bisa membuat kita pantas untuk berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Ada rukunnya, rukun perjumpaan. Kok nggak pernah lihat saya ustazah? Ya kan ini dipikirkan. Nomor 1, Bu, untuk jumpa kamu harus cinta. Mustahil ada perjumpaan dengan Nabi Muhammad jika tidak diiringi dengan cinta. Cinta dulu baru bisa jumpa. Untuk cinta sih nggak harus jumpa. Ada berapa banyak adik-adik kita tergila-gila dengan pemain drakor? Ada berapa banyak pemuda-pemuda kita tergila-gila dengan pemain bola? Emang mereka pernah ketemu? Agak. Dari sini kita tahu bahwa untuk cinta tak harus jumpa. Tapi kalau kamu mau diganjar dengan perjumpaan, jalan pertama yang harus kamu tempuh adalah cinta. Ditanyakan oleh seorang sahabat ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah Jumat. Nabi waktu itu bicara tentang hari kiamat. Apa yang akan terjadi ketika datangnya hari kiamat. Ada seorang A'rabi, seorang dari gunung, dari Udik, orang yang nggak sekolahan, yang seringkali nggak paham etika.
Termasuk etika dalam beragama. Nabi lagi khutbah Jumat diangkat tangan, belum diperbolehkan bertanya, dia udah tanya duluan. Padahal yang namanya khutbah Jumat nggak ada sesi tanya jawabnya. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Rasul tunggu Rasul. Kau cerita tentang hari kiamat, kiamatnya kapan dah? Nabi memberi isyarat padanya untuk diam, dia pun diam. Sampai selesai khutbah, Nabi Muhammad tanya kepada orang tersebut. Selesai sholat Jumat, Nabi Muhammad bertanya kepadanya, Manis sa'il anisa'ah? Kata Nabi, tadi yang tanya tentang kiamat kapan, mana tuh orangnya? Ana ya Rasulullah, saya wahai Rasul. Kata Nabi Muhammad, Sa'altani anisa'ah mada a'dattalaha. Kamu tanya-tanya tentang kiamat kapan, emang kamu udah punya persiapan apaan? Dia jawab, Ya Rasulullah, ma'a'dattu laha bikathratis salah wala bikathratis siyam ghaira anni uhibbuka ya Rasulullah. Saya nggak punya persiapan sholat sunnah yang banyak ataupun puasa sunnah yang banyak. Yang wajib sih nggak pernah tinggal. Ya, ini perhatian. Jangan kemudian hidup tuh yang penting cinta, sholat nomor 2. Ya, emang sholat nomor 2 dalam rukun Islam. Tapi bukan berarti kamu duakan sholat. Bukan berarti kamu tidak menjadikannya sesuatu yang penting. Justru itu adalah yang paling penting dalam syariat agama kita. Sholat, jaga sholat. Pesan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di akhir kehidupan beliau. Jadi Nabi ditanya orang tersebut, dia bilang, saya Rasul nggak punya sholat sunnah banyak-banyak. Tapi Bu, sedikitnya sholat sunnahnya sahabat sama sedikitnya sholat sunnah kita tuh kadang rada beda. Sahabat tuh menganggap witir 11 rakaat tiap malam tuh dikit. Kita ngerasanya kayak udah pegang kunci surga. Pagi-pagi ngelihat suami yang tadi malam nggak bangun tahajud, kayak yang udah yang sian. Suami saya harus saya syafaati biar dia dapat bersama dengan saya masuk surga. Ya Allah, ya Allah. Para sahabat tuh menganggap bahwa kayak sholat duha 4 rakaat tiap hari, qobliyah, ba'diyah, kemudian lagi sholat malam, itu mereka menganggapnya dengan sesuatu hal yang sedikit. Kalau perbandingannya, baginda kita Nabi Muhammad qamal lail hatta tawaramat qadamah. Nabi Muhammad bangun di waktu malam mengerjakan sholat sampai bengkak telapak kaki beliau. Perbandingannya menabi. Yang katanya Sayyidina Ibnu Abbas, aku mengikuti sholat sunnahnya Nabi Muhammad di waktu malam, dan di rakaat pertama saja Nabi Muhammad membaca hampir 10 juz Al-Quran. Kalau perbandingannya sama Nabi Muhammad, perbandingannya sama Sayyidina Abu Bakar, ya sahabat ngerasa kalau ibadahnya dia itu yang hanya beberapa rakaat, seperti ibadah misalnya seorang di antara kita, berasa dikit banget kan. Jadi dia bilang ma'adattu laha bikathratis shalah wala bikathratis siyam. Saya Rasul nggak punya banyak ibadah sholat sunnah. Saya nggak punya ibadah puasa sunnah banyak-banyak. Yang wajib sih saya kerjain. Tapi yang sunnah-sunnah nih nggak banyak saya punyanya. Tapi ya Rasulullah, hati ini nggak bohong. Saya cinta padamu ya Rasulullah. Hati saya tak dapat berdusta. Ada cinta di dalam hatiku untukmu. Sahabat tuh waktu dia nanya, kayak rada sebel. Orang Nabi Muhammad lagi khutbah, kenapa dia nanya? Kayak gak sopan banget kan?
Habisnya itu Nabi Muhammad juga tanya, mada a'dattalaha. Kamu tanya-tanya kiamat, apa memangnya persiapan kamu? Para sahabat tuh kayak ngerasanya, tuh liatin, kamu gak punya persiapan apa-apa juga kan? Berani-berani banget kamu nanya-nanya tentang kiamat. Akan tetapi Nabi ketika mendengar jawaban orang tersebut, mada a'dattalaha, dia mengatakan, aku tidak punya persiapan sholat sunnah banyak, tidak punya persiapan puasa sunnah banyak, tapi hati ini cinta padamu wahai Rasul. Nabi Muhammad menjawab, anta ma'aman ahbabta. Kamu di akhirat nanti akan dikumpulkan, dipertemukan, dibersamakan dengan yang kamu cintai. Artinya Nabi Muhammad lagi bilang nih sama dia nih, kamu cinta sama saya, kamu nanti akan bersama dengan saya. Wah, sahabat langsung pada angkat tangannya. Mereka semuanya ikutan angkat tangan, teman-teman sekalian. Nabi kemudian melihat mereka dan tahu bahwa pertanyaan mereka satu. Jadi akhirnya persilahkan seorang di antara mereka untuk mengatakannya. Dia bilang, ya Rasulullah, lahu khasau lana ammah. Wahai Rasul, ini almar'u ma'aman ahab, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan dikumpulkan dengan yang kamu cintai. Artinya kamu akan dikumpulkan dengan saya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadismu ini wahai Rasul buat dia sendiri aja, khusus buat dia aja, atau buat siapapun ya Rasulullah? Nabi Muhammad mengatakan, almar'u ma'aman ahab. Seseorang hanya akan dikumpulkan di akhirat nanti dengan yang dia cintai. Sahabat meriwayatkan, ma farihna ba'dal Islam akthar min hadal hadis. Sesudah Allah menganugerahkan kepada kami Islam, iman, itu adalah kenikmatan yang tertinggi, kami tidak pernah berbahagia lebih daripada hadis ini. Artinya hadis ini, hadis tentang siapa yang cinta akan dikumpulkan dengan yang dia cintai, adalah kenikmatan terbesar sesudah kenikmatan iman dan Islam. Kamu akan dikumpulkan dengan yang kamu cintai. Bu, masalahnya ada pada cintakah kamu kepada Nabi Muhammad? Masalahnya ada pada seberapa Nabi Muhammad di dalam hatimu itu. Hadisnya udah pasti, kebenarannya udah pasti, sebab ma yantiqu anil hawa, kata Allah buat Nabi Muhammad, Nabi nggak pernah ngomong dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, semua yang diucapkan Nabi adalah wahyu dari Allah SWT. Nabi bukan karena menghibur orang ini nih yang sedikit amal ibadahnya tapi cintanya besar kepadaku, ya semacam gombal lah, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan yang kamu cintai. Enggak, Nabi setiap ucapannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Maka kebenaran dari kamu kalau cinta bakalan bersama dengan yang dicinta, itu pasti. Itu nyata. Masalahnya cuma satu, kamu secinta apa sama Nabi Muhammad? Kamu secinta apa sama Nabi Muhammad? Pernahkah datang dalam hari-harimu malam-malam yang kamu tak dapat tertidur karena merindukan Nabi Muhammad? Pernahkah datang waktu dalam hidupmu di mana hatimu gelisah, pikiranmu tak karuan, bukan karena khawatir tagihan tak mampu terbayar, bukan karena khawatir suamimu jam sekian belum juga pulang,
Akan tetapi karena khawatir, adakah di akhirat nanti aku dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad? Pernahkah datang dalam hidupmu rasa hati yang begitu bergemuruh karena rindu kepada Nabi Muhammad? Ini urusanmu. Cinta ini bukan tentang kata-kata yang mampu diucapkan seseorang. Ia bukan hanya sekedar ungkapan-ungkapan kata, bukan. Sebab kata dapat berdusta, tapi rasa ia tak akan pernah dapat dibohongi. Rasa itu nggak bisa bohong, Bu. Rasa nggak bisa bohong. Sama kayak rasa cintamu kepada anakmu. Saya yakin semua ibu cinta sama anaknya, betul? Kamu gelisah nggak kalau anakmu lagi sakit? Sampai nggak bisa tidur? Iya. Iya. Kenapa begitu? Cinta. Itu cinta tuh, nggak bisa dusta. Walaupun misalnya anaknya bilang, Umi, Mama jangan kepikiran ya Ma, insya Allah saya baik-baik aja kok. Kamu bisa bilang itu, enggak kok Mama nggak kepikiran nak, tenang aja. Kan begitu kamu bilang. Tapi benarkah kamu nggak kepikiran? Kamu bohong, kamu pasti sebenarnya kepikiran sama anakmu. Nggak kemudian yang, oke, saya nggak kepikiran, kemudian kamu buka drama Korea. Nggak bisa begitu. Cinta yang rasa tak bisa dusta. Tapi kalau cinta yang sekedar kata-kata, ia bisa saja bualan semata. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, pernah nggak kamu ngerasain cinta sama anakmu misalnya, sama seorang misalnya, yang sampai membuatmu ketika ngelihat dia sakit, kamu sampai doa, ya Allah pindahin aja dah sakitnya mas saya, ya Allah pindahin aja dah sakitnya. Pernah? Sama siapa? Anak. Sama suami pernah? Anak sakit kita bisa doa, ya Allah pindahin aja dah sakitnya ke saya. Giliran suami sakit, taubat bang. Banyak dosa tuh kamu, makanya mau Allah kasih sakit. Ya Allah, ya Allah. Cinta tidak dusta. Cinta nggak bisa dusta. Karenanya para sahabat mengatakan, ini nih yang paling kami sukai. Sebab amal-amal kami, sholat kami, sedekah kami, puasa kami, bahkan jihad kami, bahkan hafalan Quran kami, semua ibadah yang kami lakukan, ma bainal qabuli wa raddiha, bisa diterima sama Allah, bisa ditolak sama Allah. Tapi cinta di dalam hati kami tak mampu kami dustai. Ia nyata di dalam hati kami, kuat, kokoh, tak tertandingi. Dikasih apapun aja tidak bisa menghilangkan rasa cinta mereka kepada Nabi Muhammad. Dulu ada seorang perempuan, teman-teman. Seorang perempuan Ansor. Ansor itu artinya perempuan dari Madinah. Nabi kan hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau orang Madinah namanya muhajirun. Muhajirah kalau perempuan. Satu. Nah ini perempuan Ansor. Satu waktu saat perang Uhud, waktu perang Uhud, anaknya, suaminya, bapaknya, saudaranya ikutan ke medan peperangan.
Di waktu medan peperangan Uhud, itu kan kita dengar tuh kabarnya. Kita sering dengar ceritanya perang Uhud. Itu Bu, umat Islam kalah karena mereka kirain perang udah selesai. Jadi musuh ninggalin harta mereka di bawah gunung, di bawah Jabal Ramah. Sementara di atas tuh mereka ada tim panah yang Nabi Muhammad udah pesenin jangan turun apapun yang terjadi. Tapi mereka karena ngirain perangnya udah selesai, mereka pun turun ke bawah buat ngambilin harta rampasan perang yang waktu sebelum perang tuh Nabi Muhammad kasih tahu kalau nanti ada harta rampasan perang itu diberikan kepada orang yang ngambil pertama gitu. Jadi yang pegang pertama tuh harta punyanya dia. Jadi di saat musuh meninggalkan harta-harta mereka, dia kirain oh ya di atas gunung nih ngerasa perangnya udah selesai. Jadi akhirnya mereka turun ke bawah buat ngambilin harta rampasan perang. Pasukan kafir Quraisy yang waktu itu dipimpin sama Khalid ibnul Walid balik nyerang mereka, pasukan Islam kocar-kacir. Nabi Muhammad jatuh ke lubang, gigi geraham beliau tanggal 2, kemudian pipi beliau ke salah satu dari besi di baju besinya Nabi Muhammad tuh nyantol ke pipinya Nabi Muhammad alaihissalam, dan dahi beliau robek teman-teman sekalian, pecah dahinya sampai mengeluarkan darah yang cukup banyak. Di perang itu juga kedengaran kabar Inna Nabi ustushhid, Nabi ustushhid, Nabi Muhammad udah wafat, Nabi Muhammad udah meninggal, Nabi Muhammad tewas, Nabi Muhammad gugur dalam peperangan. Ada seorang perempuan di dalam rumahnya di Madinah, ketika dia dengar kabar ada suara-suara dari luar, Inna Nabi ustushhid, dia lari keluar. Kemudian dia tanya-tanya, kenapa? Perang kita kalah, perang umat Islam kalah, Nabi Muhammad wafat. Hah? Nabi Muhammad wafat. Gemeter badannya, dia kemudian berusaha menenangkan dirinya, dia pulang ke rumahnya. Di dalam rumah dia duduk gelisah, berdiri gelisah, jalan-jalan gelisah, terus begitu. Masuk kamar mandi, biasa orang kalau lagi panik gitu kan suka pengen keluar masuk kamar mandi. Sampai kemudian ketika didengarnya suara kayak orang banyak gitu pada datang, dia cepet-cepet keluar. Begitu dia keluar beneran ada rombongan pulang dari perang Uhud. Dia pun segera menghampiri mereka. Ya nas kaifa halu Rasulillah, orang-orang gimana kabarnya Nabi Muhammad? Mereka kayak nggak ada yang ngasih jawaban yang pasti gitu. Jadi dia tetap gelisah. Ada seorang di antara mereka noleh, Bu, ibu kan anaknya Fulan bin Fulan. Iya betul, itu abah saya. Innahu ustushhid, bapak kamu saya liatin meninggal di medan perang Uhud kemarin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah tidak menghalangkan saya dari pahala kesyahidan abah saya. Nabi Muhammadnya gimana kabarnya? Datang rombongan berikutnya, dikejar lagi sama dia. Ya nas kaifa halu Rasulillah. Orang-orang gimana kabarnya Nabi Muhammad? Simpang siur jawabannya. Dia merasa nggak tenang hati, gimana kabar Nabi Muhammad? Ada yang noleh, Bu, ibu kan saudaranya Fulan bin Fulan. Iya betul, saudara kamu meninggal dunia di medan peperangan Uhud. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga saya tidak dihangkan dari pahala kesyahidan saudara saya. Nabi ini gimana kabarnya? Datang rombongan lagi, ngasih tahu, bapak kamu udah meninggal di medan peperangan Uhud. Suami kamu meninggal di medan peperangan Uhud. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga saya tidak terhalang dari pahala kesyahidan suami saya. Kalau Nabi Muhammadnya gimana kabarnya? Sampai datang rombongan berikutnya ngasih tahu anaknya meninggal, ngasih tahu lagi anaknya yang lain meninggal. Ternyata di medan peperangan Uhud, bapaknya, suaminya, saudaranya, anak-anaknya meninggal dunia semuanya di medan perang tersebut.
Dan dia tetap kekeh, tetap bersikeras, hanya bertanya dengan satu pertanyaan, kaifa halu Rasulillah? Nabinya gimana kabarnya? Ar-Rasul bikhair, Nabi Muhammad baik-baik aja. Aruni, kasih lihat dong nabinya di mana, kasih tahu nabinya di mana. Nanti juga Nabi pulang, Bu. Sampai ketika dia lihat ada rombongan yang di atasnya ada awan menaungi, taulah dia Nabi Muhammad ada di sana. Dia pun segera berlari menuju rombongan tersebut. Sampai ketika ia sudah melihat dengan mata kepalanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjalan meskipun langkahnya gontai dengan balutan-balutan di kepala dan di anggota tubuh yang lain. Dia pun bersegera lari menuju Nabi Muhammad. Andai saja boleh, ingin rasanya dia memeluk Nabi Muhammad. Tapi syariat di atas segala sesuatu. Kita tuh cinta, tapi nggak boleh langgar syariat. Sahabat tuh yang laki, yang perempuan cinta sama Nabi. Tapi bukan berarti saya cinta nih sama Nabi Muhammad, yang cewek-cewek Rasul saya pengen salaman dong. Nggak ada ceritanya. Nih ibu-ibu nih, ketemu ustadz minta salaman. Habisnya kalau minta salaman sama ustazah nggak boleh. Jadinya minta salaman sama ustadz. Bu, ketemu sama orang-orang soleh, sama kiai minta salaman, itu nggak boleh, Bu. Syariat Allah di atas segalanya. Di atas segalanya, nggak boleh melanggar syariat agama Allah, bahkan kepada Nabi besar Muhammad. Tar di akhirat sih nggak ada syariat. Kamu kalau kepengen salaman sama orang-orang mulia, mudah-mudahan Allah memasukkanmu ke dalam surga, bisa salaman sama mereka ntar di surga. Tapi kalau di dunia jangan. Di dunia jangan. Ustadz, kenapa sih Ustadz mau salaman sama saya? Di hati saya nggak ada apa-apa loh Ustadz. Bu, nggak ada apa-apa tuh. Jadi maksud kamu nuduh Ustadznya ada apa-apa gitu sama kamu? Walaupun kamu bisa jaga hati, walaupun ustadznya bisa jaga hati, tapi urusan syariat agama Allah tidak diperkenankan untuk dimain-mainkan. Syariat agama Allah tidak ada pembolehan kita untuk melanggarnya dengan alasan cinta. Gak bisa. Cinta bukan alasanmu untuk melanggar dosa. Yang dosa tetap dosa, biarpun cinta kayak gimana juga. Nabi Muhammad SAW, sahabat perempuan ini, kehilangan suaminya, kehilangan bapaknya, kehilangan anak-anaknya, kehilangan saudaranya. Cintanya besar kepada Nabi Muhammad. Dia hanya bertanya dengan satu pertanyaan, kaifa halu Rasulillah? Bagaimana kabarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan orang-orang bilang Nabi Muhammad bikhair. Ketika dia memandang wajah Nabi Muhammad, ingin rasa hatinya memeluk Nabi Muhammad, ingin rasa hatinya mencium-cium tangan Nabi Muhammad. Tapi sekali lagi, cinta bukan tentang melanggar syariat. Cinta adalah tentang rasa. Syariat Allah harus kita junjung di atas kepala kita. Yang dia lakukan adalah dia pegang ujung surban Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia berkata dengan ucapannya yang sangat terkenal, membuat semua sahabat waktu itu yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW berderai air mata mendengarnya. Dia bilang, ya Rasulullah, inna abi mat, wa akhi mat, wa zawji mat, wa auladi matu, walakin kunna musibah dunaka jalal ya Rasulullah. Wahai Rasul, ayah saya tewas, saudara saya tewas, suami saya tewas,
Anak-anak saya tewas. Saya sekarang seorang diri, wahai Rasulullah. Akan tetapi semua musibah di dunia ini, selagi engkau dalam keadaan baik-baik saja, semuanya ringan bagiku, wahai Rasulullah. Semua musibah, selagi engkau dalam keadaan baik-baik saja, semuanya ringan bagiku, wahai Rasulullah. Cinta. Seperti apa rasa hatimu kepada Nabi Muhammad? Makanya tiap hadir majelis maulid, niatin nabung cinta. Biar ada banyakan. Kita memang mesti ditabung sedikit demi sedikit, lama-lama jadi. Jangan sedikit demi sedikit, lama-lama jadi habis. Sedikit demi sedikit, selapis demi selapis, mudah-mudahan lama-lama jadi tebel. Teman-teman, cinta kita kepada Nabi besar Muhammad. Rukun jumpa yang kedua. Kamu kalau pingin perjumpaan dengan Nabi Muhammad, yang keduanya adalah ittiba. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Sampaikan kepada umatmu, wahai Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian ngaku cinta sama Allah, apalagi ngaku cinta sama Nabi Muhammad, fattabi'uni, maka dalilnya cinta adalah ittiba. Tandanya cinta adalah kamu mengikuti jalannya Nabi Muhammad. Kalau kamu ikuti jalannya Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, kalian akan dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dunubakum, dan akan diampuni dosa-dosamu oleh Allah. Jadi, teman-teman sekalian, rukun perjumpaan yang berikutnya adalah ittiba. Ikuti jalannya Nabi Muhammad. Jalan yang mana, Ustazah? Jalan Islam. Nabi Muhammad nyuruh kita sholat. Bahkan Nabi Muhammad tuh bilangnya bukan cuman kerjain sholat, enggak. Tapi Nabi Muhammad bilang, nih dengerin nih, menurut saya ini indah banget. Nabi tuh nyuruh kita sholat, enggak Nabi Muhammad bilang aqimus sholat, dirikanlah sholat, rukunnya begini, syaratnya begini, enggak gitu. Enggak gitu. Tapi Nabi Muhammad bilang, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian. Kayak gimana sholatnya Rasul? Kayak kalian lihat saya sholat. Sholat kalian harus betul-betul mengikuti caraku mengerjakan sholat. Sholatmu takbirnya harus sama dengan takbirku. Sholatmu Fatihahnya harus sama dengan Fatihahku. Sholatmu rukuknya harus sama dengan rukuku, i'tidalnya harus sama dengan i'tidalku. Cara kalian sujud harus sama dengan cara sujudku. Cara dudukmu harus sama dengan cara dudukku. Cara ucap salammu harus sama dengan caraku mengucapkan salam. Menolehmu harus sama dengan caraku menoleh. Agar sholatmu memiliki hubungan, sambungan denganku, sehingga dengannya kita kelak akan berjumpa di akhirat nanti. Ada sambungan. Bukan sholat, betul sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi bukan asal sholat menghadap Allah, harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah hanya akan menerima sholat yang sama caranya, sama sholatnya Nabi Muhammad. Makanya berapa waktu yang lalu, tahunan yang lalu tuh, ada
Yang bilang katanya sholat boleh pakai bahasa apapun. Nah ini dia nih, ngaco-ngaco nih. Emang gak boleh Ustazah? Gak boleh. Kalau waktu sujud saya mau banyakin doa gitu Ustazah, boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Emang Nabi Muhammad nyuruh. Kata Nabi Muhammad, aqrab ma yakunul abad min rabbih fahuwa sajid fa'akthiru fihi du'a faqamin an yustajabalah. Kata Nabi, tempat terdekat seorang hamba dengan Allah Tuhannya adalah saat sujud. Maka perbanyaklah doa di dalam sujudmu, sangat mungkin doamu diijabah oleh Allah. Tapi kamu doa dalam sholat, kamu doa saat sujud terutamanya, tidak boleh dengan bahasa selain bahasanya Nabi Muhammad. Jadi kalau kita mau doa pakai bahasa kita sendiri Ustazah, boleh apa enggak? Dalam hati aja. Allah tuh juga mengetahui apa yang ada dalam hati seseorang. Kalau di luar sholat Ustazah, kalau di luar sholat pakai bahasa apapun, mau Sunda kek, mau Jawa kek, nggak apa-apa. Allah Maha menciptakan segala bahasa dan Allah tentu Maha memahaminya. Jadi pakai bahasa apapun aja boleh. Kalau di luar sholat, kalau di dalam sholat harus pakai bahasanya Nabi Muhammad, yaitu bahasa Arab. Saudariku sekalian yang saya muliakan, sholat kita harus sama sama sholatnya Nabi. Kita ikuti apapun yang kita mampu dari amalannya Nabi Muhammad. Teman-teman, kita nih kalau disuruh ngikutin amalannya Nabi Muhammad, nggak banyak yang saya bisa. Sama, teman-teman juga nggak banyak yang teman-teman bisa. Kita di zaman sekarang ini, siapa yang mampu sholat malam sampai bengkak telapak kaki? Palingan bengkak telapak kaki gara-gara kolesterol, asam urat, kan begitu? Tahu darah tinggi, gitu ya? Atau kecetit kakinya, itu kan juga bengkak tuh. Tapi kalau kepanjangan tahajud, nggak yakin saya nih, memuka-mukanya kayak enggak dah. Masya Allah, Masya Allah. Kita kalau disuruh sholat malam rakaat pertama baca hampir 10 juz Al-Quran, emang ada yang mampu diantara kita? Enggak, kelihatan dah, kelihatan nggak mampu kita. Teman-teman saya ikut sekalian, ngikutin sunnahnya Nabi Muhammad yang besar-besar mustahil, mustahil buat kita nih. Siapa diantara kita yang menahan lapar hingga meletakkan batu di perutnya? Itu sunnah Nabi loh Bu. Jangan dikira sunnah Nabi itu cuma urusan malam Jumat doang. Sedih saya lihatnya. Malam Jumat nih yuk pulang buru-buru. Kenapa gitu? Sunnah Rasul, sunnah Rasul. Nahan lapar sampai mengganjal perut dengan batu, itu sunnah Nabi Muhammad. Bangun malam sampai bengkak telapak kaki, itu sunnah Nabi Muhammad. Hati tidak pernah membenci siapapun, itu sunnah Nabi Muhammad. Tapi siapa di antara kita yang mampu melakukannya? Setidaknya kamu gak bisa kerjain semuanya, jangan tinggalkan yang kamu mampu melakukannya. Yang kecil-kecil aja dah, jangan tinggal. Misalnya cara minum, pegangnya pakai tangan kanan, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Tegukan, jangan bernafas di dalam air, diakhiri dengan Alhamdulillah. Kalau mau lengkap, Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ma' azban furatan bifadlih walam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Alhamdulillahilladzi
ja'ala hadzal ma'adban furatan bi fadlih wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Hafal? Udah kalau gitu baca alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sunnah-sunnah Nabi Muhammad nih yang kecil-kecil. Masuk ruangan kaki, keluarnya kaki, masuk kamar mandi kaki, keluarnya kaki. Makan jangan pakai tangan, makan dengan duduk. Jangan berjalan apalagi jangan berdiri apalagi jalan-jalan. Ibu-ibu sekalian, ini sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad nih. Yang kamu mampu melakukannya, lakukan. Karena Bu, meskipun saya tadi bilang sunnahnya Nabi Muhammad yang kecil-kecil, itu sunnahnya Nabi mah gak ada yang kecil. Sekecil apapun fadilahnya sangat besar. Sekecil apapun jika kamu lakukan akan mendekatkanmu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rukun yang berikutnya, rukun jumpa yang nomor 3 adalah kamu ikuti rahmatan lil alamin. Milikilah hati penuh kasih sayang sama umat Islam. Miliki hati penuh kasih sayang. Sebab kata Nabi Muhammad, man la yarham la yurham. Siapa yang gak sayang sama orang lain, dia gak bakal disayangi. Nabi Muhammad juga mengatakan, laisa minna man lam yarham saghirana walam yuwaqir kabirana. Bukan termasuk dari kelompok saya, kata Nabi. Ini kalau Nabi Muhammad bilang udah gak termasuk kelompok saya, ini nyeremin sih. Takutnya nanti di akhirat kita gak bisa barengan sama Nabi Muhammad. Kata Nabi, kan udah saya bilangin tuh gak termasuk dari kelompok saya. Siapa Rasul? Orang yang gak sayang sama yang kecil, gak hormat sama yang tua. Gak sayang sama yang muda, gak hormat sama yang tua. Jadi kalau kamu kepengen bisa barengan sama Nabi Muhammad, jumpa Nabi Muhammad di akhirat nanti, hal penting yang kamu lakukan adalah sayangilah umat Nabi Muhammad. Yang sayang. Ibu-ibu, saya sayang nih sama yang hadir. Malah amin. Ini saya lagi mengungkapkan perasaan. Makanya biar kemarinan dulu tuh berapa bulan yang lalu sakit-sakit juga saya tetap ngajar. Kenapa gitu? Sayang. Sayang sama kalian sebagai umat Nabi Muhammad. Saya berharap dengan menyayangi kalian, saya bisa disayang sama Nabi kalian. Teman-teman juga mesti gitu sama saya. Maksa. Harus sayang juga. Kenapa gitu? Karena ustazah bikin kita tambah kenal sama Nabi Muhammad. Kan gitu? Sayangi saya biar kalian disayang sama Nabi saya. Sebagaimana saya menyayangimu karena saya berharap saya dapat disayang sama Nabimu. Nabi itu sayangnya sama semua umatnya luar biasa. Karenanya, ini saya kasih tahu. Kamu kalau suka doa, ya Allah saya sakit hati sama dia. Ya Allah jangan pernah maafkan dia. Saya akan tuntut dia di akhirat. Itu kamu gak sadar. Kayak gitu tuh seringkali membuatmu terputus dari Nabi Muhammad.
doamu mendoakan buruk buat umatnya Nabi Muhammad, membuatmu seringkali terputus dari Nabi besar Muhammad. Kenapa gitu? Sebab kamu bertentangan sama Nabi Muhammad, Bu. Cita-citanya Nabi itu pengen semua umatnya masuk surga. Lah kamu pengen dia masuk neraka. Kan gak sama. Gak nyambung. Kamu lagi bikin dirimu punya perbedaan sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia berbuat salah kepadamu, nabinya doain, ya Allah ampuni dia ya Allah, karuniakan taubat padanya ya Allah, ampuni dia ya Allah. Sementara kamu, ya Allah jangan ampuni dia ya Allah, masukkan dia ke dalam nerakamu ya Allah. Menurutmu doa siapa yang lebih mustajab? Doamu mau lawan sama doa Nabi? Nggak bisa. Karenanya terkadang membuat akhirnya kamunya yang terputus karena dianggap berbeda dengan visi misinya Nabi Muhammad. Ini orang baru nggak diundang sama tetangga hajatan, udah nggak mau maafin seumur hidup. Ya Allah, ya Allah. Ayo. Jadi mesti gimana Ustazah? Kalau ada yang nyakitin kamu, ada yang zolimin kamu, ada yang berbuat tidak adil kepadamu, ada yang berusaha untuk mengambil hartamu, ada yang berusaha untuk mengambil warisan darimu. Misalnya apapun aja bentuk kezaliman yang orang lain lakukan kepadamu, angkat tanganmu di waktu malam, kemudian berkatalah, ya Allah, berat hati saya ya Allah untuk memaafkan dia, tapi yang saya ingat dia adalah hambamu dan dia adalah umatnya Nabi saya Nabi Muhammad. Ya Allah, mampukan hati saya untuk memaafkan dia. Ya Allah, saya memaafkan dia karenamu dan karena Nabi Muhammad. Maka pandanglah saya dengan pandangan kasih sayangmu dan ampunilah dosa-dosa saya ya Allah. Jadikan Nabi Muhammad pemandang saya dengan pandangan kasih sayangnya. Gitu. Kalau ada yang berbuat zalim padamu, maafkan dia. Kemudian jadikan itu sebagai tangga-tanggamu naik menuju Nabi Muhammad. Yang sayang sama orang, yang sayang sama umat Nabi Muhammad, yang sayang, terutama yang ada di dalam rumahmu sendiri, sama suamimu yang sayang, suamimu ya, bukan suami orang. Sayangi suamimu, saudariku sekalian, yang sayang sama suami. Meski seperti apapun menyebalkannya dia, ya kan? Udah aja lihat dia, ingat pesan Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, "Fanduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki." Perhatikan betul wahai umatku yang perempuan, perhatikan betul bagaimana caramu memperlakukan suamimu, sebab suami adalah jalan surga bagimu ketika kamu menyenangkan dia, membahagiakan dia, dan jalan neraka bagimu ketika kamu menghina dia, ketika kamu menyia-nyiakan dia. Tiap kali mau marah-marah sama suami, ingat, jangan sampai nih gara-gara marah-marah sama suami kita putus dari Nabi Muhammad. Menurutmu pantas
Perempuan yang kerjaannya nuntut sama suami, marah-marah sama suami, ngata-ngatain suami dengan binatang-binatang najis, pantas buat di akhirat ada di belakang Nabi Muhammad? Kamu sendiri yang jawab. Jadi besok-besok kalau mau marah-marah sama suami, ingetin ucapan saya. Jangan sampai kamu nggak sayang suamimu, kamu nggak rahmat kepada suamimu, menjadikanmu terputus dari Nabi Muhammad, menjadikanmu di akhirat nanti nggak bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Jangan sampai perjanjian pertemuanmu dengan Nabi Muhammad kamu batalkan karena apapun dan siapapun. Jangan biarkan Nabi Muhammad putus hubungan darimu karena dosa apapun yang kamu lakukan. Insya Bu, yang sayang sama anak-anakmu, meski seperti apapun menjengkelkannya anakmu, namanya juga anak-anak ya Bu ya. Kadang-kadang nyenengin, kadang-kadang ngeselin. Ya nggak apa-apa, sama diri kamu juga. Emang kamu nyenengin terus-terusan? Sering jengkelin juga bukan? Jadi ngelihat suamimu ingat Nabi Muhammad. Dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan dia adalah umat Nabi Muhammad. Yang surga nerakamu Allah letakkan di dalam urusanmu dengan suamimu. Ngelihat anak juga gitu, Bu. Anakmu memang lahir dari rahimmu, akan tetapi selain dia anakmu, dia adalah umatnya Nabi Muhammad. Nabi sayangnya sama mereka luar biasa. Jadi kamu harus tahu, saat kamu cubit anakmu, saat kamu jewer anakmu, saat kamu pukul anakmu, bukan hanya anakmu yang sakit. Nabi Muhammad ikut-ikutan merasakan sakitnya. Seperti yang pernah disampaikan Nabi Muhammad, wallahi kata Nabi, sungguh demi Allah, apabila seseorang di antara kalian kena tusuk duri, aku merasakan pedihnya di dalam hatiku. Jangan kamu kira anakmu hanya anakmu yang kemudian kamu bebas memperlakukannya dengan sesuka hatimu. Enggak gitu. Enggak gitu. Lihat anakmu sebagai umat Nabi Muhammad yang sayang sama anak, yang sayang sama anak. Sayangin, sayangin. Jangan dipukul, jangan dikatain, jangan dibandingin. Sama saudaranya aja jangan, apalagi sama anak tetangga. Jangan Bu, jangan, kesian. Yang sayang sama mereka, sebab mereka adalah umatnya Nabi Muhammad. Perlakuanmu kepada mereka adalah bagian dari kamu mencintai atau tidak kepada bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan berani mukul anak, jangan berani nyakitin anak. Nabimu akan sangat marah kepadamu. Demikian pula sama orang tua yang baik, yang manis, yang sopan, yang hormat. Itu adalah bagian dari cara kita dapat berjumpa dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukun perjumpaan yang berikutnya, yang nomor 4 adalah ikut serta dalam tugas mulianya Nabi Muhammad, yaitu dakwah ilallah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, katakan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Apa jalannya Nabi Muhammad? Ad'u ila Allah, aku mengajak orang kepada Allah ala basiratin, dengan penuh kebijaksanaan, ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti jalanku. Kita harus jadi bagian dalam dakwah. Gimana caranya Ustazah? Bantuin dakwah kalau kamu nggak bisa dakwah. Sebab yang bisa dakwah tuh biarin orang-orang yang punya ilmu. Jangan yang nggak ada ilmunya juga ikutan pegang mic, akhirnya takutnya ngomongnya salah-salah. Bukan begitu? Bukan begitu? Ah Ustazah ini ribet nih. Bu, ibu mau nggak diperiksa sama dokter yang sebenarnya bukan dokter? Mau? Demikian pula dengan jangan membiarkan orang-orang yang tidak berilmu akhirnya punya panggung untuk berbicara semaunya. Kan begitu ya? Nah, tuh yang bicara biarin para ulama atau orang-orang yang memang memiliki kapasitas ilmu. Orangnya belajar, mempelajari agama, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Nah, kayak gitu. Saudaraku sekalian saya muliakan, tapi kan kita pengen juga dakwah Ustazah. Betul, kamu harus ikut ambil bagian dalam dakwah. Jadi apa saya? Ya terserah. Boleh ikutan nyumbang, boleh ikutan menertibkan, boleh ikutan jadi panitia. Kan begitu ya? Boleh juga hadir dengan adab-adabnya majelis. Boleh juga hadir dengan mengikuti adab-adabnya. Yang nggak boleh yang kayak gimana? Hadir tapi sepanjang majelis ngobrol mulu sama sebelahnya. Ustazah Halimah tuh udah ada anak belum? Apa urusanmu? Kepo bener. Pengen tahu doang Ustazah. Iya. Saya jawab malahan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan. Nah ini nih, kita ikuti adab-adabnya biar kita termasuk dalam bagian dakwah. Tulis apa yang jadi kesimpulan, sebar luaskan, ajak semakin banyak orang untuk bisa mendengarkan. Itu semua bagian dari kita mencari muka kita di hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang nggak bener tuh yang suka ngata-ngatain majelis. Emang ada? Ada. Mana orangnya? Gak usah hadir di majelis yang itu. Mendingan hadirnya di majelis yang itu. Ah tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Kenapa gak boleh hadir di majelis yang sana? Terlalu rame, desek-desekan. Ya gak apa-apa ya. Desek-desekan jadi rakyat jelata. Jauh lebih indah terkadang teman-teman. Betul? Itu tuh kayak lebih bisa, saya sih menurut saya gitu. Kadang-kadang tuh kita jadi bukan siapa-siapa, ada di antara desek-desekan orang yang mau lihat mukanya Ustazah, kita harus benar-benar yang akhirnya jadi ngebayangin, ya Allah di dunia aja kayak gini, di akhirat jangan gini lagi ya Allah. Kan begitu? Jadi akhirnya dia ngerasa, ya Allah pantaskan saya untuk kelak di hari akhirat berjumpa dengan Nabi Muhammad ya Allah. Ngelihatnya biar yang terang ya Allah. Ngelihatnya biar yang jelas ya Allah. Sampai hidung saya bisa mencium wanginya Nabi ya Allah. Sampai tangan saya bisa salaman sama Nabi Muhammad ya Allah. Tuh teman-teman saudaraku sekalian.
bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu ingin bisa bersama dengan beliau, ikutlah dalam jalan dakwah. Kasih tahu apa yang sudah kamu dapat, kasih tahu sama suamimu, itu namanya dakwah. Meskipun ada caranya, ngasih nasihat suami, ngasih tahu suami itu juga ada caranya. Jangan kemudian lihat suami masuk kamar mandi pakai kaki kanan, kemudian dia bilang, suamiku no. Keluar lagi, nggak boleh. Nabi Muhammad masuk kamar mandi kaki kiri. Nah, gitu kan, ada caranya masing-masing, gitu ya. Jangan kemudian sholat subuh suaminya susah dibangunin, disiram. Aduh, ini yang beginian nih, ntar ditanyain ngajinya sama siapa, Ustazah Halimah, jangan ngaji lagi. Enggak gitu. Yang baik-baik sama suami. Saya kalau ditanya, Ustazah, saya bangunin suami saya sholat subuh susah banget dah Ustazah. Saya akhirnya jadi ngomel-ngomel kan Ustazah. Saya mestinya kayak gimana Ustazah? Besok-besok jangan bangunin. Emang iya Ustazah? Karena, nih dengerin saya nih ya. Suami kamu nggak sholat, kamu nggak dosa. Tapi kamu ngomel-ngomel sama suami, kamu dosa. Ayo loh. Ngapain kamu membebaskan diri dari urusan suami sholat dengan cara kamu malah menenggelamkan diri dalam dosa? Enggak gitu caranya. Serius Ustazah, nggak dibangunin, bangunin dengan lemah lembut. Tambah tidur Ustazah. Enggak, sebelum itu doain. Sering-sering doain suami biar sholatnya terjaga. Nah kemudian kalau bangunin, bangunkanlah dengan penuh kelemah lembutan. Sebelum bangunin pakai doa dulu, minta sama Allah dulu. Itu insya Allah. Teman-teman sekalian, nih ya, saya tuh kalau lihat orang yang misalnya susah diajakin sholat, entah itu suamimu, entah itu saudaramu, entah itu bahkan orang tuamu gitu. Ngelihatnya gini aja biar hati lebih tenang. Biar hati lebih tenang, lebih senang. Gini nih, saya kalau ngelihat orang belum ibadah, aurat terbuka, nggak mau sholat, ini apa segala macam, saya lihatnya yang dia belum dapat aja tuh cahayanya. Begitu dia dapat cahaya, seringkali lebih terang daripada kita. Seringkali lebih terang dari kita, teman-teman. Jadi kamu hanya perlu untuk menjadi seseorang yang memantik cahaya tersebut sekurangnya dengan doa. Sebab cahaya hidayah hanya Allah yang punya. Jangan suudzon. Apalagi kamu lihat orang maksiat gini gitu terus kamu bisikin sama dia, Izrail kirim salam. Tolong. Enggak gitu. Yang dakwahnya yang benar, yang sesuai dengan caranya Nabi besar Muhammad. Dakwah dengan penuh rahmat, insya sekurangnya dengan terus-terusan kamu berdoa meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera memberikan kepadanya cahaya. Yang terakhir dari rukun perjumpaan, saya ulangi dulu sebelum terakhir. Yang pertama apa tadi? Yang kedua apa tadi? Ittiba, pengikutan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga apa? Rahmat, kasih sayang. Ikuti kasih sayangnya Nabi Muhammad, sayangi siapapun dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat apa tadi? Dakwah, ikut tugas mulianya Nabi Muhammad yaitu berdakwah. Dan yang terakhir, kamu pengen bisa barengan sama Nabi Muhammad, paling gampangnya ini ya, tapi yang keempatnya juga harus kita kerjakan juga. Nah yang kelima, kita bantu dorong untuk kita bisa lihat Nabi Muhammad, ketemu Nabi Muhammad, bersama dengan Nabi Muhammad dengan banyak membaca sholawat.
Sebab Nabi Muhammad mengatakan, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Yang paling dekat tempatnya denganku di akhirat nanti adalah yang paling banyak baca solawat kepadaku. Solawatan yang banyak. Ustazah katanya baca solawat bid'ah, jangan ikutin. Jangan ikutin orang yang ngomong kayak begitu. Sesudah Nabi Muhammad mengatakan, yang terdekat dengannya tempatku di akhirat adalah yang paling banyak baca sholawat. Saudaraku sekalian, mau percaya sama orang itu apa mau percaya sama Nabi Muhammad? Sama Nabi aja dah kita percayanya. Dah banyakin baca sholawat sama Nabi Muhammad. Tapi kan sholawat yang itu tuh ditulis sama orang-orang datang sesudah Nabi Muhammad. Berarti kan bid'ah. Bu, namanya sholawat ya sholawat. Sholawat tuh pokoknya ada kata-kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tuh namanya sholawat. Mau di belakangnya gimana, kata-katanya gimana, itu ungkapan. Kan gitu. Sama kayak gini loh. Allah perintahkan buat doa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, niscaya akan aku ijabah. Kata Allah kayak gitu. Allah gak ngasih tahu doanya apa-apa aja. Bukan berarti kamu kalau gak doa sesuai dengan apa yang Allah ajarkan kamu ngerjain bid'ah. Karena semuanya sudah secara mutlak disampaikan oleh Allah. Berdoalah, memintalah kepadaku, niscaya akan aku ijabah. Bu, ibu kalau anaknya umur udah hampir 30 tahun belum ada jodohnya, ibu doain dia cepet dapet jodoh gak? Bid'ah bu, Nabi gak pernah doa minta jodoh. Coba cariin saya dalilnya. Atau yang paling banyak dah, ibu pernah gak doa minta kaya? Ibu pernah gak doa minta duit? Selalu kalau doa tinggal minta duit mulu. Betul bu? Saya kasih tahu itu bid'ah. Nabi gak pernah doa minta duit sama Allah. Ayo loh. Ayo loh. Maka ibu-ibu sekalian, Allah udah ngasih tahu. Uni astajib lakum. Doa, udah terserah dah doa minta apa aja. Yang penting jangan yang jelek-jelek. Kan begitu? Demikian pula dengan Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Bersolawatlah kalian dan ucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Apapun aja bentuk dari solawatmu kepada Nabi Muhammad. Bahasanya seindah apapun, seperti apapun. Semuanya adalah solawat yang tidak pernah ada hukumnya bid'ah. Jelas? Insya Allah. Yuk kita akhiri majelis kita dengan kita bersama-sama baca solawat. Banyak yang lagi sakit. Kita baca solawat Tibbil Qulub 8 kali. 8 kali baca solawat Tibbil Qulub. Diajari nama syekhnya yang nulis solawat tersebut, Syekh Dardir. Baca solawat Tibbil Qulub itu 8 kali atau 80 kali. Nih ada banyak nih yang lagi sakit-sakit nih ya. Ibu Faridah binti Abdurrahman Nuh. Juga Dr. Amran Sri Wahyuni Wijojo bin Agus Basuki. Kita bacakan Tibbil Qulub ini untuk niat beliau juga untuk diri-diri kita semuanya. Juga untuk keluarga kita semuanya. Kita niatkan semua yang sakit-sakit. Mudah-mudahan berkat sholawat kita kepada Nabi Muhammad, Allah sembuhkan semuanya. Allah sehatkan zahir batin kita. Bukan hanya sakitnya badan, tapi sakitnya mental, sakitnya hati. Semoga semuanya disehatkan Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Mudah-mudahan Allah berkenan memandang kita semuanya dan mengaruniakan seindah-indah kesehatan. Hati yang sehat tahu siapa yang harus dia cinta. Hati yang sehat tahu cinta seharusnya dipersembahkan kepada Allah dan Rasulnya. Kita minta agar hati kita semuanya disehatkan Allah SWT. Kita minta agar pikiran kita, badan kita disehatkan Allah SWT. Berkatnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita baca sholawat ini 5 kali tanpa nada dan 3 kali kita pakai nadanya biar kita bacanya bisa bersama-sama. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل سيدنا Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi sallim. Al-Fatihah bil qubul wa tawmi kulli sul. Anallah yaqdi lana jami'al hajati fi mardana wa yu'afi mubtalana. Silakan sebutkan nama-nama orang yang kamu doakan agar segera diberi kesembuhan.
الفاتحة بنية الشفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألم إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة بحرمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير تعاملنا معاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمهن بؤس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في الأمور وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم عافنا من بلائك وأوزئنا شكر نعمائك وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم لنا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مترودا ولا محروما. Ya Allah, sayangilah semua yang hadir ya Allah. Sayangilah yang mendengarkan kajian pada hari ini ya Allah. Sayangilah seluruh keluarga kami ya Allah. Sayangilah kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah anak-anak keturunan kami ya Allah. Sayangilah saudara-saudari kami ya Allah. Sayangilah suami kami ya Allah. Sayangilah semua orang-orang yang kami cintai ya Allah. Pandanglah kami semua dengan pandangan kasih sayang-Mu. Pantaskan kami berjumpa dengan Nabi Muhammad. Pantaskan kami berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Engkau yang maha memantaskan ya Allah. Meskipun saat ini kami belum pantas untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad, namun Engkau adalah Zat yang maha memantaskan kami ya Allah. Pantaskanlah kami berjumpa dengan Nabi Muhammad sebelum kami mati. Hingga saat kami mati kami sudah pantas untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad. Pantaskan kami untuk dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad sebelum datang ajal menjemput kami ya Allah. Agar saat ajal dapat menjemput kami, kami sudah menjadi orang yang pantas untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, izinkan mata kami yang selama di dunia tidak dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad, kelak di hari akhirat nanti dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad ya Allah. Jangan ada mata seorang pun di antara kami yang tidak dapat memandang wajah Nabi Muhammad ya Allah. Muliakan semuanya dengan memandang wajah Nabi Muhammad ya Allah. Demikian pula dengan kedua orang tua kami. Demikian pula dengan semua orang-orang yang kami sayangi. Demikian pula dengan guru-guru kami. Demikian pula dengan sahabat kerabat kami ya Allah. Kumpulkan kami semua dan orang-orang yang kami sayangi dalam rombongan Nabi Muhammad ya Allah. Jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad ya Allah. Biar semua mata kami bisa memandang wajahnya ya Allah. Kami tidak mau termasuk dalam kelompok orang fawail liman la yarani yaumal qiyamah. Celaka orang yang di hari akhirat nanti tak dapat berjumpa denganku, kata Nabi Muhammad di akhirat nanti. Celaka orang yang di akhirat nanti tak dapat berjumpa denganku, kata Nabi Muhammad. Jangan jadikan seorang pun di antara kami orang yang celaka ya Allah. Muliakan semuanya dengan dapat berjumpa Nabi Muhammad ya Allah. Muliakan semuanya dengan menjumpai Nabi Muhammad ya Allah. Ampuni setiap dosa, tutup segala aib. Ampuni tiap dosa, tutup segala
taib. Jadikan kami hamba-Mu yang salehah. Jadikan kami umat yang pantas untuk Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan kami umat yang layak untuk Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan kami umat yang diridhoi oleh Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan kami umat yang disayangi oleh Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan kami umat yang pantas dicintai Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan kami umat yang pantas untuk dirindui oleh Nabi Muhammad ya Allah. Apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami adalah kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin alladhina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.